Anda kembali di One on One pemirsa, masih bersama dengan saya saat ini Kepala Badan Penyelenggara Haji ada Gus Irfan. Gus, tanpa maksud, sekali lagi kami ulangi, tanpa maksud banding-bandingkan gitu. Tapi Anda di Badan Penyelenggara Haji tentu sudah memantau, bahkan mengecek langsung di lokasi pelaksanaan ibadah haji bagaimanakah jalannya pada tahun ini. Kami ingin tahu dong, bagaimana evaluasi yang sudah dituliskan hingga saat ini? Tadi saya sampaikan pertama tentang koordinasi ya. Yang kedua tentang istitoah kesehatan. Kita mendapatkan tanda petik teguran ya dari Kementerian Haji sana, Kementerian Kesehatan dan beberapa teman-teman. Indonesia disebutkan sebagai negara penyumbang kematian 50% dari seluruh kematian. Dan kita kan kemarin ada 430 sekian yang meninggal. Dan ini juga menjadi catatan bagi teman-teman kita, dan saya sudah menekankan kepada tim kesehatan kami yang akan bekerja untuk tahun 2026 nanti ini, bahwa untuk istitoah kesehatan tolong kita benar-benar pakai SOP kita. Kita udah punya SOP, kita udah punya standar, udah punya. Tapi dalam beberapa kesempatan standar itu diabaikan. Bukan diabaikan, ada beberapa kesulitan di teman-teman kesehatan untuk bisa menjalankan itu sepenuhnya. Ada beberapa permintaan dari sana dari sini untuk itu yang membuat teman-teman di badan kesehatan untuk agak kesulitan. Karena itu saya sampaikan, udahlah, gunakan standar yang kita miliki, dan itu memang sangat tidak populer, Mbak. Sangat populer. Gimana mau populer? Udah menunggu 20 tahun, 25 tahun. Waktunya berangkat, tes kesehatan nggak lolos. Pasti orang akan kecewa, marah, dan sebagainya. Jelas. Jelas itu kan ya. Karena itu kita berharap tes kesehatan jauh lebih awal. Dengan harapan ketika ada tiga kemungkinan lolos, tidak lolos, atau belum lolos. Belum lolos ini bagaimana definisinya? Waktu diperiksa itu mungkin belum layak. Tapi dengan kondisinya diperkirakan 4-5 bulan ke depan bisa baik dengan prosedur kesehatan begini itu. Itu yang makanya kita berharap tes kesehatannya jauh lebih awal. Dan memang kalau memang sudah nggak lolos ya memang nggak lolos. Dan ini akan sangat lebih banyak dari tahun-tahun kemarin. Nah, apa biasanya faktor-faktor yang membuat mereka tidak lolos, terutama pada tahun ini? Tahun ini nggak terlalu banyak yang nggak lolos. Biasanya karena sudah ada standarnya, Mbak. Seharusnya mereka yang sudah cuci darah seminggu 2 kali itu nggak boleh berangkat. Tapi ternyata masih ada yang berangkat. Ada beberapa jamaah yang ditemui teman-teman itu yang punggungnya sudah bolong karena diabetes, tapi bisa berangkat. Jadi ini istitoah kesehatan ini bukan masalah usia, memang masalah kesehatannya. Tapi bagaimana ya, mereka kan tentu kecewanya begitu berat. Sudah menunggu puluhan tahun, ini merupakan salah satu ibadah yang kemudian diwajibkan juga. Iya, memang itu yang harus kita hadapi nanti. Apalagi ada beberapa daerah yang punya pendapat, kalau saya meninggal di sana lebih baik bagi saya. Nah, itu juga sebagian besar itu bagaimana kemudian? Ya tentu kita nggak seperti itulah. Saya mencatat kalimat yang disampaikan oleh teman-teman ke Kementerian Haji Saudi. Tolonglah Indonesia ini, kita ini di Saudi dilihat dunia. Proses haji dilihat dunia. Jangan sampai dunia melihat proses haji ini menjadi ladang kematian. Saya itu sangat terpukul dengan itu. Jadi ya bahkan juga kita harus ikut standar yang disampaikan ke kami. Tiap 100.000 jamaah itu kematian yang tertolerir itu sekitar 35-an. Faktanya? Artinya kalau kita punya 200.000, kalau 60-70 pasti masuk lah. Faktanya kita 400 sekian, berarti 8 kali lipat dari standarnya. PR besar untuk Anda? PR besar buat kita ini.
Salah satunya melalui tes kesehatan yang lebih awal tadi. Tapi juga yang menjadi highlight dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini bagaimana kemudian mereka ingin membuat, karena sebagian besar jemaah haji berasal dari Indonesia dan sebagian besar pula dari jemaah haji Indonesia ini usia sudah lanjut. Ini yang mereka tekankan bagaimana kemudian bahasanya begitu seperti Anda sampaikan tadi, jangan kemudian membawa mereka untuk meninggal di tanah suci. Yeah. Apa yang kemudian bisa dirubah? Antrian ini kan cukup sulit kemudian kalau untuk kita potong, Gus. Ya, antrian memang kita tidak bisa berbuat banyak. Antrian itu memang sudah dari sananya, karena jatah kita memang 221.000. Betul. Kita juga ada beberapa skema, artinya ada prioritas lansia juga ada, walaupun tidak terlalu banyak. Itu dalam rangka untuk mempercepat mereka yang usia lanjut itu. Tapi yang lebih penting lagi, kita melihat bahwa pemerintah Saudi kan mempunyai program cukup tinggi. Mereka punya visi Saudi 2030, di mana mereka berharap jamaah haji pada tahun itu bisa 5 juta, kemudian tahun sekian sampai 10 juta. Wow. Kalau 5 juta berarti kan double itu, 2 kali lipat dari yang sekarang. Dan saya pikir kalau itu terjadi berarti kita juga mendapatkan kuota yang double juga. Bisa memotong tadi antrian yang begitu panjang. Bukan mempercepat lah. Mempercepat begitu ya. Demikian juga ini Mbak, pola pembagian kuota yang terjadi, yang dilakukan selama ini di Indonesia. Nah, pola pembagian yang tertulis di undang-undang itu ada 2, menggunakan dasar antrian atau dasar jumlah penduduk. Nah, kita pelajari ternyata yang selama ini terjadi bukan dua-duanya itu. Tapi ada satu dipakai jumlah penduduk plus afirmasi. Afirmasi ini, oh ini daerah sini ini agak minoritas, kita tambahlah gitu. Ini daerah ini. Artinya tidak menggunakan dua-duanya ini. Sehingga ada yang daerah seperti Sulawesi Selatan itu 40 tahun. Wow. 40 tahun, Mbak. 40 tahun? Ya. Itu kalau kemudian baru mendaftar di usia 30, masih muda seperti saya begitu ya. Itu baru berangkat usia 70 tahun loh, Gus. Ya. Kemarin kita juga mengadakan simulasi hitungan. Kalau kita buat hitungan yang sama, standar yang sama, itu bisa rata-rata 26 tahun. Tapi sama, hitungannya sama. Semua daerah sama. Kalau sekarang kan berbeda-beda. Sulawesi Selatan, Bantaeng itu 40 tahun, Jawa Barat ini sekitar 16-17 tahun, Jawa Timur sekitar 20 tahun. Berbeda-beda tergantung daerahnya. Asas keadilan itu dipertanyakan ya. Betul. Tapi ada yakin bahwa penyelenggaraan tahun depan ini bisa memenuhi harapan-harapan tadi? Waktunya singkat loh, Gus. Sekali lagi saya ingatkan, waktunya singkat. Kita ini bukan orang yang menyombongkan diri, Mbak, tapi kita berusaha keras bahwa kita sadar bahwa harapan rakyat, harapan Pak Prabowo itu terhadap kita itu luar biasa untuk melaksanakan, menyelenggarakan haji dengan sebaik-baiknya. Oke, koordinasi, kemudian tadi dari faktor pola pembagian kuota di Indonesia, kesehatan, Anda tadi garis bawahi. Apakah masalah-masalah ini kemudian dapat selesai dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh? Tentu yang paling penting adalah integritas kita. Itu penting. Integritas kita itu penting supaya tidak ada lagi niatan-niatan yang lain selain niat untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Seperti yang saya sampaikan di awal, Gus, kita miris sekali, bahkan kita pun takut gitu ya mendengar ini bagaimana kemudian ibadah yang begitu sakral pun menjadi ladang korupsi. Ya. Ini kalau kita bisa sebut begitu ya, ini kan dosanya dunia akhirat ini, Gus. Ini banyak orang yang begitu berharap dengan hal ini puluhan tahun menanti. Anda bagaimana kemudian meyakinkan dengan kemudian ada kementerian baru ini, proses pengawasan, proses pemantauan dan lain-lain ini bisa terjaga agar hal-hal kotor semacam ini tidak kembali terjadi? Salah satu yang kita lakukan sekarang ini selain integritas segala macam, kita memasukkan teman-teman dari KPK, kita masukkan teman-teman dari kejaksaan, kita masukkan teman dari kepolisian untuk bergabung di kita.
bukan untuk melindungi kita, tapi untuk membantu kita bisa benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Ada departemen baru begitu atau sebagainya? Bukan, mereka bergabung ke kita menjadi bagian dari Badan Penyelenggara Haji, dan kemudian nanti akan menjadi bergabung menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umroh. Fungsinya? Fungsinya seperti saya sampaikan tadi, mereka akan memastikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan prosedur yang benar. Oke, ini artinya ada penguatan pengawasan yang kemudian nanti akan dilakukan di tubuh Kementerian Haji dan Umroh. Betul. Walaupun bagi saya itu yang lebih penting adalah integritas kita, penguatan pengawasan itu sebagian dari untuk memastikan bahwa integritas kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu dia di tengah kalau kita lihat begitu ya, banyaknya kemudian masyarakat yang sudah lelah nampaknya menaruh harapan untuk bisa melihat penyelenggaraan haji kita berjalan dengan lancar. Belum lagi terganjal dengan kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi. Dan ini kan bukan sekali terjadi begitu Gus. Lagi-lagi bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa oke, tenang saja dengan adanya kementerian ini paling tidak harapan Anda akan terrealisasi. Dengan haji yang nyaman, lancar, dan tidak ada hal-hal yang belum bisa dikorupsi menjadi lahan basah. Ya memang salah satu hal yang kita lakukan dan itu diberi wewenang oleh undang-undang bahwa ada seperti pertama tadi persiapan jauh lebih awal. Dengan persiapan jauh lebih awal itu kita akan lebih enak menatanya, Mbak. Yang kedua, dengan lebih awal kita berusaha mendapatkan tempat yang lebih baik, mendapatkan harga yang lebih baik. Kalau seperti kemarin itu, kita memulai bidding itu Januari. Sudah telat. Tempat-tempat baik sudah diambil negara lain. Dan kita nggak ada pilihan lain hari ini dengan harga ini harus kita ambil. Kita juga diberi wewenang oleh DPR, oleh undang-undang untuk membuat kontrak itu multi years. Artinya tidak harus tiap tahun kita cari jangan. Kalau kita tahun ini bagus, tahun depan pasti kita pakai. Nggak usah cari-cari lagi. Oke, mengapa selama ini tidak seperti itu ya? Nah, itulah. Selama ini tiap tahun pasti mencari-cari dulu. Ada namanya kaspiah. Kaspiah itu ya meneliti mana yang harus kita pakai. Tapi itu yang kemudian Anda garis bawahi tidak akan terulang nanti di penyelenggaraan haji tahun depan. Tadi Anda sudah menyinggung soal biaya. Ini juga menarik dan menjadi pertanyaan publik. Benarkah biaya haji tahun depan akan turun, Gus Irfan? Sesaat lagi kami akan menemukan jawabannya untuk Anda di One on One.